Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa hukiya anna zahidan minaz zuhadi ismuhu Zakaria maradan syadidan. Wa hukiya, dan dihikayatkan atau diceritakan, anna zahidan, bahwa seorang yang zuhud, minaz zuhad, daripada orang-orang zuhud, ismuhu Zakaria, namanya Zakaria, maradan syadidan, beliau sakit yang bersangatan, sakit keras. Seorang yang bernama Zakaria, seorang yang zahid, orang yang tidak hubud dunia. Beliau sakitnya sakit keras. Bahkan sakitnya itu wadana waktu ajalihi, dan mendekati dia waktu umurnya. Bahkan Zakaria ini dilihat keadaan umurnya parak habis atau ajalnya sudah dekat. Di mana tahu sholah ajalnya sudah dekat? Mungkin karena sudah kada berdaya lagi dan sebagainya. Contoh ujar orang bahari bener, salah satu ciri bahwa ajal itu dekat adalah perut sudah simpun. Itu bahasanya soalnya parut sudah simpun, itu menandakan ajal kematiannya sudah dekat. Gimiti dikit bisa. Ajal sudah dekat. Dikit. Ini parut, mana parut simpun. Arti simpun itu sudah menyatu. Nah, menyatu di mana? Menyatu di pusat sini. Nyatu. Itu tanda ajal kematian sudah dekat. Nah, kadang kita kadang mengerti usulnya, karena kita kada bidan apa japai perutnya nggak tahu jar simpun nggak kada, kita kadang ngerti. Kenapa ini pusat tuh kan artinya sentral, karena inilah sentral. Coba kita belajar menelisik hadis Nabi secara batin. Dalam hadis sahih, dalam kitab Arba'in Nawawiyah ada proses penciptaan manusia itu 40 hari nutfah, ialah kemudian menjadi alaqah, 40 hari alaqah, kemudian menjadi mudghah. Mudghah 40 hari, nufiha fihi ruh, dimasukkan ke dalam janin itu roh. Pertanyaan, dari manakah roh itu masuk? Itu pertanyaannya soalnya.
Benar. Dari manakah roh itu masuk? Tanyakan kepada bidan, insya Allah kada bisa menjawab. Tanyakan kepada dokter kandungan, insya Allah kada bisa menjawab. Kenapa? Karena di situ ada banyak rahasia. Rahasianya apa? Satu, dari mana roh itu dimasukkan, hari apa, jam berapa. Yalah, ini pasti benar. Kejadiannya pasti, tapi apakah ini bagian daripada ghaib sehingga la ya'lamul ghaib illallah? Iya, karena roh bagian ghaib. Tidak ada yang tahu dengan hal ghaib kecuali Allah. Namun tidak mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada orang yang dia kehendakinya, yang salah satunya adalah warasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam dalam ilmu pengetahuan. Sama benar, sama kamu. Ketika Maryam itu kan hamil kada? Hamil. Mengandung Nabi Isa. Anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Ujar Maryam, bagaimana mungkin aku bisa dapat anak sementara siapapun kada pernah menyentuh aku. Qala ata'jabina min amrillah. Ini urusan kekuasaan Allah. Di dalam ayat berikutnya adalah Jibril meniup, benar. Jibril meniup. Kenapa? Bila ditiup berarti angin. Iyalah, ditiup itu kan berarti angin. Inilah sebahagian orang memaham solai bahwa roh itu adalah unsurnya adalah angin. Ini sesuatu nang dalam lah. Kamu jangan memahami sekilas. Nang kusambat, ada orang mengatakan bahwa itu roh itu unsurnya adalah angin. Buktinya wa nafakhtu fihi ruhi, aku tiup ke dalam Adam itu rohku. Wa nufikhar ruhi wa nufiha fihi ruh, ditiup ke dalam Maryam itu roh. Tiuplah berarti angin. Angin soalnya. Nah pertanyaannya itu dulu soalnya kita jawab. Jibril meniup kepada Maryam sehingga roh itu masuk ke dalam rahimnya Maryam, menjadikan Maryam itu hamil. Berikutnya lahirlah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, yang mana itu adalah keajaiban, padahal Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Akal bingung benar. Kita kada usah unsurnya benar, unsur bibit kehidupan, unsur masuknya aja deh. Jalan mana masuknya? Tunang kita Pak. Apa Jibril meniup cus masuk jalan bawah? Kada. Kenapa? Karena orang bujang atau orang perawan itu solahai tertutup oleh selaput darah.
Paham selaput darah? Kamu paham apa selaput darah? Paham? Bila paham canggih ya. Paham? Hah? Ren paham Ren? Ada paham? Kamu paham? Selaput darah tahu? Tahu? Tahu. Jelaskan. Kamu tahu selaput darah tahu? Udah tahu. Kamu udah tahu. Mar tahu Mar? Udah tahu. Rek, tahu Rek? Selaput darah. Selaput darah itu mana dinding tipis yang menutupi keperawan. Selaput darah itulah yang disebut dengan keperawanan wanita. Bukti wanita, salah satu bukti wanita perawan itu pakai selaput darah. Jakanya ikam apa menukar baju babungkus. Asli kata? Asli. Belak masih. Belak laknya ada. Itu disebut dengan selaput darah. Itu menutupi Bang. Maulah masuk angin salah, udah mau. Kada mau. Habis inilah jawabannya Bang. Ditiup itu masuknya dalam pusat sini. Masuk jalan pusat, masuk ke dalam rahim. Pusat nih kena bandai ke perut lilit, kemudian masuk, akhirnya masuk ke dalam rahim. Kada perlu menembus selaput darah. Mang lubang kita nih, pusat kita nih berlubang lah salah. Berlubang salah. Lah. Berlubang lah. Berlubang. Berlubang deh. Berlubang. Setiap ada lubang pasti ada masuk angin. Sekecil apapun lubang, angin pasti masuk. Karena angin lebih halus daripada lubang. Jadi lubang ini halus, angin masuk. Hendak bukti ini, hendak bukti. Tulak orang tambal ban benar. Ya kada? Orang tambal ban mencari mirisnya. Kumpa dulu, dicari, nggak ada nih, ada airnya Pak, buburidik benar, berarti ada angin. Jadi halus banget lubangnya, tapi masuk angin. Kita kan salah orang wali benar sampai kajian sini benar hebat ya Allah. Makanya orang wali di mana ada lubang halus bisa masuk benar. Dulu ada benar kada sambat orangnya Habib. Ada timbul ada dalam rumah nampak jalan masuk dia sian bib masuk jalan mana tu sin dalam lubang loh non maulah jalan situ lubang tuh masuk tiba-tiba dalam lubang itu halus masuk ya angin angin selubang halus apapun masuk. Jauh banget lagi soal ilmu kita, jauh banget. Jauh banget. Tiup di nang janin nih Pang, kalimatnya apa? Ditiup lah, solah ditiup juga. Ditiuplah roh ke dalam rahim, namun sebelum roh itu dimasukkan ke alam rahim, dia ditentukan 4 hal. Uktub lahu arba'an. Tentukan baginya 4, umruhu wa amaluhu wa rizquhu wa sa'iduhu wa syaqiyuhu. Tentukan umurnya berapa, rezekinya berapa, kerjaannya apa, akhir hidupnya untung atau rugi. Dah selesai ketentuan, masuklah rohnya ke dalam rahim janin. Liwat ibunya itu liwat pusat benar.
ke dalam diri janin lewat bumbunan, lewat bumbunan, tapi semuanya pusat. Disitulah solahai ada kalimat orang harus mengerti jalan mana masuk, harus mengerti jalan mana keluar. Kalau orang tidak mengerti jalan mana masuk dan jalan mana keluar, dia akan sesat. Tersesat rohnya. Bukan aja, maksudnya kadang ngerti, bukan sesat ajaran salah. Tersesat. Ikam ke pengantin kada tahu jalan masuk, jalan keluar kada tahu, bingung ya. Harus tahu roh itu masuk jalan mana asal, kemudian keluar jalan mana. Kenapa? Karena setiap keluar ada hubungannya dengan masuk. Ada hubungannya dengan masuk. Disinilah area pusatnya. Makanya salah satu tanda dekat ajal itu, Parut Simpun, salah satunya itu adalah pusat itu mericut. Kapan? Rahasia. Rahasia Allah. Itu alamat ngarannya, alamat alami solahai dalam diri, bahwa salah satu di antara ciri seseorang hendak mati ada di pusat. Ada di pusat. Apa pusatnya? Mericut, nyut. Pusatnya mericut. Apabila wallahu a'lam. Allahu a'lam. Itu hanya bagian tanda. Lalu parut ni simpun, simpun dana ajaluhu, dekatlah ajalnya. Lawas pokoknya dekat itu bisa aja sejam 2 jam, bisa aja sehari, itu dekat juga ngarannya. Nah, mun di dalam Quran ajal yang paling dekat itu adalah iza balagatil hulukum, apabila roh itu sampai ke tenggorokan. Wa antum hina izin zurun. Nah nih Syekh Zakaria ini garing parah banget, dekat kematian. Apakah rohnya sampai sudah ke tenggorokan? Wallahu alam, nang jelas parat. Nah, fa'atahu sadiquhu fi sakaratil maut, lalu mendatangi dia oleh temannya di saat sakaratul maut. Kawan datang pas sakaratul maut, inya melihat ini dalam sakaratul maut, walaqanahu la ilaha illallah, lalu ditalkinnya, diajarkannya lawan Zakaria. Cakanya bahasa kita, yuk Zakaria iring apa yang aku baca, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati di antara kalian itu akan la ilaha illallah. Kalimatnya ajarkan banai. Ini makna yang sangat dalam sebenarnya, bukan hanya sekedar bacaan. Kalau bahasa lain banai, kesempatan terakhir untuk menyelamatkan seseorang hendak mati, lajari la ilaha illallah. Lajari apanya?
nang sebenarnya benar ajari maksud la ilaha illallah. Bila kada sampai mengajarkan maksud la ilaha illallah, ajarkan kalimatnya barang. Kenapa? Karena apabila sudah kalimatnya diajarkan lalu diucapkannya, masuk ke dalam hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa nang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Kalau dia tidak mengucap, dah kau mengucap, tapi dia mengerti salah karena dia diajarkan, diberi pahaman, ngerti ya pakai. Nah, dipakainya berarti la ilaha illallah itu bukan hanya diucap tapi dipakainya, berarti jadilah dia mukminan. Man mata mukminan, siapa yang mati dalam keadaan beriman, dakhalal jannah wa in zana wa in saraka, walau dia pernah berzina, walau dia pernah mencuri, asal matinya ini bujur-bujur dengan maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahasa orang sufi benar. Ini kesempatan terakhir untuk memberikan penjelasan kepada orang yang hendak mati agar benar mati dalam keadaan mukmin. Bila kada bacaan barang, bacaannya barang la ilaha illallah. Urusan dalam itu urusan Allah Ta'ala. Urusan dalam urusan Allah Ta'ala. Udahlah jari la ilaha illallah. Menyahutilah Zakaria. Kada Muhammad fa'arada zahidu biwajihi, maka memalingkanlah si Zakaria nang zuhud ini dengan mukanya. Nah, paling disuruh bacaan, ayo cahaya bahasa kita lah baca la ilaha illallah, paling muhabbat. Main apa yuk? Jahatkah? Kita lihat. Walam yakul, dan dia tidak mengucap la ilaha illallah. Faqala lahu saniyan, lalu nang kawan tadi mengucap lagi yang kedua kalinya. Zakaria, Zakaria, baca pang, iring pang, la ilaha illallah. Sekalinya fa'arada, berpaling lagi, seakan-akan menolak. Seakan-akan apa benar menolak? Kita lihat fa'arada, Zakaria berpaling. Faqala lahu salisan, kemudian mengata lagi kawannya yang ketiga kali kepada Zakaria, faqala la aqulu, ujar Zakaria, kada aku kada nak mengucap. Aneh kada? Aneh. Apa ini menunjukkan jahat? Kada, karena semalam kaidah salah. Apa yang kita lihat sesuatu kejadian belum tentu itu yang sebenarnya. Belum tentu. Kita lihat aja alur kisahnya. Faqala la aqulu, ujar Zakaria, aku kada nak mengucap. Bagusya ala sadiqihi, histeris Muhammad teh nang kawan pingsan melihat kawan keadaan kayak ini nih, mencekam, kada hakun disuruh mau ucap la ilaha illallah, bagusya ala sadiqihi, pingsan kawan, pingsan. Falamma ba'da sa'atin wajada Zaidu khifatan.
Falamma kana ba'da sa'atin, manakala beberapa saat kemudian, belum mati juga salah, hanya belum mati. Kawan tadi pingsan aja, kena siuman, Zakaria belum mati sekalinya, belum mati. Faqala, sekalinya wajada zahidu, mendapatkanlah Zakaria nang zuhud ini khifatan, keringanan. Kenapa rasa ringan? Kada berat lagi membuka mata. Papataha ainaihi, lalu Zakaria membuka kedua matanya. Faqala, dan berkata, hal qultum li syai'an, kalian tadi adakah mengucap sesuatu untukku? Ya kada? Adakah kalian tadi mengucap sesuatu untukku? Qalu, mereka menjawab, na'am, iya. Nih pian nih dizikirakan kedahapun 3 kalian dizikirakan. Pian bepaling aja aradna alaika syahadah, kami mendatangkan lawan pian, melajari pian nih syahadat, zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salasan meniga kali. Fa'aratta, pian bepaling pimarrata ini dalam 2 kali. Nang ketiga pian menjawab, aku kada hendak mengucap. Wa qulta pisalisati la aqulu, dan sampian yang ketiga kalinya menjawab, aku tidak akan mengucap. Faqala, ujar si Zakaria, kaininah kisahnya. Ini belum mati benar kau berkisah, cainya mati keninya kau berkisah Muhammad. Pahamlah nangko maksud tadi, apa yang dilihat belum tentu itu sebenarnya. Ada kisahnya. Nah, ujar Zakaria, tahulah kisahnya gini, atani iblisu alaihi la'natu, iblis kamu datang lawan aku. Iblis, aku ini melihat iblis, bukan kamu ada melihat, nyanyi bahasa kita tuh, kamu melihat. Wa ma'ahu qadhun minal ma', iblis ini datang ke wadah aku membawa wadah banyu. Nah, membawa cakanya kita bawa aqua lah, itu nah bawa aqua. Nah, wa waqafa an yaminih, dia berdiri di sebelah kananku si iblis nih. Wa huwa yuharrikul kadhana, meninting beneh. Bahasa kita ini memanas-manasi orang kehausan. Nah, nak laikam. Coba ya. Faqala li, lalu iblis berkata lawan aku, atahtaju ilal ma, nak laikam nenena, ikam butuh air kalau. Nah, qultu bala, aku jawab, ya, aku haus, membutuhkan air. Qala, ujar iblis, qul Isa ibnullah. Maka pas orang nama zikir la ilaha illallah, pas waktu itu iblis berucap, kata olehmu Isa itu anak Allah Ta'ala, kadenya aku hakun pang, iya nang aku tuh bepaling. Lalu pa'aratu anhu, nabuhan ikam melihat aku berpaling dari kalimat itu kada. Ya kada salah. Makanya apa nang dilihat belum tentu nang sebenarnya. Nah, adapun nang kedua, iya juga sampai nang ketiga, wapisalisati, dan pada waktu yang ketiga, qala likazalik, iblis berucap pulang lawan aku kayak itu. Qul Isa ibnullah, ayo ikam sambat Isa itu anak Allah Ta'ala. Ujaku pakul tulah aku kadang menjawab, ini langsung diucap. Maka pas orang naman zikirakan tadi la ilaha illallah la aqulu, kada sedih lah orang melihat ban ini mati kafir itu jar. Iya, ini kadang ngerti. Lalu itu aku jawab la aqulu pada robal qadha alal ardi,
Lalu iblis tih anu akan menai mahantam makan wadah ke lantai. Blam, aku hambur. Hambur aku. Wawalla hariban, berpalinglah iblis lari. Hanya iblis buka. Fa'ana raddatu ala iblis la alaikum. Aku, ujar Zakaria, menolak iblis bukan kalian. Fa'ana, aku raddatu ala iblis. Aku menolak iblis, la alaikum, bukan menolak ajaran kalian. Aku kan dilajari gitu nanya nah bacana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Kan dilajari gitu. Lalu bersyahadat, nah, mati, berarti matinya nampak ala syahadah. Syahidnya ini benar. Lagi di samping ajaran zikir, inilah yang dimaksud dengan fitnatul maut, fitnah kematian. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada azab kubur, azab neraka, fitnah hidup dan fitnah mati. Di antara fitnah mati itu ya ini, hendak mati iblis datang menggoda. Kadang-kadang iblis itu datang menggoda berupa orang yang ia cintai. Apakah abahnya, gurunya, mamanya, orang yang ia cintai. Dia menggoda, merayu agar lepas keimanan, tergantung kita. Makanya minta lawan Allah supaya selamat daripada fitnah mati. Di antaranya salah cara menyelamatkan kita nang sigar ini agar orang nang menghadapi kematian ini selamat daripada fitnahnya, baca akan surah Yasin. Dihiganya dibaca akan ayatul kursi, dibaca akan tasbih Nabi Yunus, dibaca akan surah Al-Ikhlas, supaya iblis dan setan yang menggoda dia dalam kematian kada bokotek, dia selamat dari fitnah itu. Ujar orang Wahabi, bid'ah. Silahkan, jangan satu kali bid'ah kalian katakan, sampai 1.000.000 kali bid'ah kami IKP. Emang gue pikirin biar bebuihan wanita memadahkan bid'ah. Bukan untung bawahnya kami kada perlu memikirkan. Silahkan sampai gila kah mau ucap bid'ah. Alah, ini untuk menyelamatkan. Hanya kita perlu bertanya juga benar. Perlu bertanya juga ya kamu. Buka ya kamu di manakah di YouTube kah? Mungkin ngalih jika yang mencari kamu. Nampak pertanyaan satu. Kaifa halu Syekh Muhammad Abdul Wahab indal mauti wa aina kabruh? Bagaimana garang keadaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ketika menghadapi kematian? Wa aina kabruh? Di mana kuburnya? Ayo jawab. Buka benar tarikh-tarikhnya. Kok kenapa kadeda? Ada apa disembunyikan? Sebuah sejarah benar yang dianggap itu palit karena orang kepercayaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada kitab ngarnya Tarikhun Najdin,
Sejarah Nicat karangan Ibnu Mughnam. Itu Ibnu Mughnam itu murid dan kepercayaannya Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ternyata kada dikisah juga. Ada apa gerak? Kalau Ibnu Taimiyah ada benar kisahnya. Ada kisahnya. Dan itu aneh dipadahkan oleh orang apa itu sebagai fitnah. Ya, Ibnu Taimiyah salah satu murid-muridnya banyu mandian Imam Ibnu Taimiyah itu diminum oleh murid-muridnya tabarrukan. Mau ambil berkah. Murid Ibnu Taimiyah ambil berkah. Mau ambil ujarnya fitnah, jelas tarikhnya, jelas tarikh. Kenapa? Wajar kan? Kita akan bertanya kepada orang kalau kita jadikan imam, kita lihat dulu kayak begarang kematiannya. Ya kan ya? Mun kematiannya su'ul khotimah, kematiannya kada bakaromah, kada ada kemuliaan, buat apa kita ngikut ajarannya? Mun nampak karomah bana, nampak karomah. Malam yazhar karamatuhu ba'da mamatihi fakaramatuhu fi hayatihi kazibun. Itu dalam kitab Tuhfatul Murid. Kitabnya kita nggak gitu baca lagi. Padahal itu dalam kitab Tuhfatul Murid. Malam yazhar karamatuhu ba'da wafatihi fakaramatuhu fi hayatihi kazibun. Orang yang karamatnya Muhammad teh imbah mati kada nampak, padahal hidup bakaramat, maka karamat di waktu hidup itu dusta. Kenapa? Ketika orang hidup bakaromah, setelah meninggal karomahnya lebih jelas, karamahnya lebih nampak. Orang almarhum guru akan mengerti betapa lebih jelas karomah beliau dibanding dengan beliau di waktu hidup. Hanya orang yang mengerti dengan kedudukan ini. Paham kan? Salah satunya gampang benar, gampang. Tapi ini izalam taral hilal fasallim ila ahliha. Kalau engkau tidak bisa melihat bulan, maka taslimlah kepada ahlinya. Mungkin benar, mun orang ahli sekarang sekali duduk tawajjuh bujur-bujur hadir. Pakaramatuhu ba'da wafatihi zohiratun. Karomahnya setelah wafat beliau lebih jelas. Kenapa? Hebat. Wajar kita jadikan imam. Wajar jadi kita jadikan petunjuk sebagai melangkah dalam kehidupan beragama. Ini biar anu bener, soalnya ngeri kelakuan Wahabi ini ngeri. Paham kan? Kalimatnya ku cukup itu aja. Nah, adat kebiasaan mereka nang di Indonesia kah, nang di Arab kah, nang di luar sana, satu tabdi adalah katujuh membid'ahkan, nang kedua takfir mengkafirkan, kemudian tadlil menyesatkan. Gawian itu. Nah jawab aja ban, hal haza min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ahli salafis salih. Apakah begini sunnahnya Rasul
Apakah begini sunnahnya sahabat? Apakah begini sunnahnya salafus soleh? Salafus soleh benar. Satu pun kada wani menuduh orang yang ahlul kiblat musyrik, itu kada wani. Mereka dengan gampangnya takfir, tadlil, musyrik, gampang banget. Apa nang gini hendak diikuti. Makanya mengaku aja salafiyin, mengaku pahaman salaf, tapi faktanya jauh dengan kelakuan salafus soleh. Salah satunya kelakuan orang salafus soleh, ulama, tabi'in, sahabat Rasulullah, kadada tabdi, membid'ahkan, membabi bud'ah, kadada tadlil, menyesatakan, kadada tasyrik, mensyirikkan, kadada takfir, mengkafirkan, itu kadada. Cari juga mungkin soleh di manakah, di googling kah, nikahi kah, di manakah. Kalau ada jawabannya sulit dicari. Kaifa halu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab indal mauti wa aina qabruhu. Bagaimana keadaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika matinya, di mana kuburnya berada? Kalau ada kuburnya di sini, siapa tahu sholah berziarah lawan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dah kami ziarahi. Dah kamu PR boleh kamu mengerti supaya kamu itu aja jawabannya kadang kali-kali jawaban akhir orang Wahabi itu aja. Aduh sana ini hafal Quran gak apakah menggawiannya cuman tabdi, tadlil, tasyrik, takfir, laisa min salafis salih, min sunnati salafis salih. Habis waruya anna Umar ibn Abdul Aziz ila akhir, wallahu a'lam bisawab. Allahumma